Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Deanti dengan NIM 2550191251. Di sini saya akan menjelaskan kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana metil salisilat. Latar belakang. Metil salisilat dikenal sebagai minyak ganda pura, digunakan sebagai analgesik topikal atau pereda nyeri termasuk golongan NSAID. Digunakan di farmasi, kosmetik, dan makanan. Yang pertama, struktur molekul. Metil salisilat merupakan senyawa ester aromatik dengan rumus molekul C6H8O3 dan berat molekul 1052,14 gram per mol. Berdasarkan penelitian Yunita dan Anggraini 2023, metil salisilat adalah cairan bening kemerahan berbau seperti minyak musim dingin. Senyawa ini merupakan esterifikasi antara asam salisilat dengan metanol, sehingga mengandung gugus ester COOCH3 dan gugus hidroksil fenolik OH- yang terikat pada cincin benzen pada posisi orto satu sama lain. Selanjutnya, identifikasi gugus fungsi. Gugus fungsi metil salisilat dilakukan melalui analisis spektroskopi inframerah. Berdasarkan hasil analisis, serapan-serapan khas yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugus OH- fenolik. Serapan melebar pada bilangan gelombang 3188,33 cm dengan intensitas sedang. Adanya ikatan hidrogen intramolekul antara OH- fenolik dan gugus karbonal pada posisi orta menyebabkan serapan bergeser ke kanan. Frekuensinya lebih rendah. Yang kedua, gugus CH-sp2 aromatik. Serapan pada 30.009,78 cm, intensitasnya sedang, dan 70.058,02 cm, intensitasnya kuat, menunjukkan keberadaan cincin benzena tersubstitusi. Yang ketiga, gugus CH-sp3. Serapan pada 2.954,95 cm kuat dan 2.852,72 cm lemah, berasal dari gugus metil min OCH3 pada ester. Yang keempat, gugus CO ester. Serapan kuat pada 1678,07 cm, pergeseran serapan ke frekuensi lebih rendah dari nilai normal 1735 cm disebabkan efek ikan hidrogen intramolekul yang memperpanjang ikatan CO. Yang kelima, gugus CC aromatik. Serapan pada 1614,42 cm sedang, membuktikan sistem aromatik cincin benzena. Yang keenam, gugus COC ester. Serapan kuat pada 1159,22 cm, membuktikan ikatan ester antara gugus karbonal dan gugus metoksin. Dan terakhir, yang ketujuh, gugus C-OH fenolik. Serapan kuat pada 1215,15 cm, diperkuat oleh konjungsi antara oksigen dan cincin benzena. Selanjutnya, sintesis metil salisilat. Metil salisilat disintesis melalui reaksi esterifikasi Fischer antara asam salisilat C7H6O3 dan metanol CH3OH dengan katalis asam sulfat pekat H2SO4. Melakukan sintesis menggunakan metode tanpa pelarut, di mana metanol digunakan berlebih sekaligus sebagai pereaksi dan pelarut. Menggunakan pendekatan serupa, mereaksikan 28 gram asam salisilat 0,203 mol
dengan 81 mili metanol absolut, 1000,998 mol dan 8 mili asam sulfat pekat sebagai katalis. Selanjutnya jenis reaksi. Reaksi sintesis metil salisilat dari asam salisilat dan metanol termasuk ke dalam reaksi esterifikasi Pitcher, yaitu reaksi pembentukan ester antara asam karboksilat dan alkohol dengan bantuan katalis asam, umumnya asam sulfat pekat. Pada reaksi ini, gugus karboksilat COOH pada asam salisilat bereaksi dengan gugus hidroksil OH- dari metanol sehingga menghasilkan ester berupa metil salisilat dan air sebagai produk sampingan. Secara mekanistik, reaksi ini tergolong substitusi asli nukleofilik, di mana atom oksigen dan metanol bertindak sebagai nukleofil yang menyerang atom karbonil pada asam salisilat. Setelah melalui beberapa tahap perpindahan proton dan eliminasi molekul air, terbentuk produk akhir berupa metil salisilat. Reaksi ini banyak digunakan dalam sintesis senyawa ester karena relatif sederhana dan memiliki efisiensi yang baik apabila dilakukan pada kondisi reaksi yang sesuai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mekanisme reaksi. Mekanisme esterifikasi Pitcher berlangsung melalui 5 tahap yang melibatkan protonasi, serangan nukleofilik, transfer proton, eliminasi air, dan deprotonasi. Tahap pertama, protonasi gugus karbonil. Katalis asam sulfat melepaskan ion H+ yang kemudian memprotonasi atom oksigen karbonil pada gugus COH asam salisilat. Protonasi ini meningkatkan elektropilisitas atom karbonil CO berubah menjadi COH+ sehingga lebih mudah diserang oleh nukleofil. Priambodo 2019 menyatakan bahwa reaksi esterifikasi berlangsung dengan baik ketika direflux bersama dengan adanya sedikit asam klorida atau asam sulfat yang mengkonfirmasi peran penting protonasi awal ini dalam mengaktifkan substrat. Tahap kedua, serangan nukleofilik metanol. Molekul metanol CH3OH bertindak sebagai nukleofil dengan pasangan elektron bebas pada atom oksigennya, menyerang atom C karbonil yang sudah bersifat elektrofilik. Sulistyo 2014 menjelaskan mekanisme serupa pada sintesis salisilanilida di mana atom N dari anilin nukleofil menyerang atom C karbonil yang berikatan rangkap dengan atom C pada metil salisilat, membentuk intermediate tetrahedral dalam sintesis metil salisilat. Intermediate tetrahedral yang terbentuk adalah Ar-C OH plus OH ditambah CH3OH menjadi Ar-COH plus OH OCH3. Tahap ketiga, transfer proton. Terjadi reorganisasi proton dalam intermediate tetrahedral. Gugus OH yang berasal dari serangan metanol melepaskan proton, sementara gugus OH- asam salisilat yang asli mendapat proton. Langkah ini mempersiapkan gugus yang akan mengalami eliminasi pada tahap berikutnya. Transfer proton ini merupakan tahap kritis yang menentukan arah reaksi substitusi. Tahap keempat, protonasi gugus OH- dalam eliminasi air. Gugus OH- dari asam salisilat yang asli diprotonasi menjadi OH-2+ yang merupakan gugus lepas yang baik. Kemudian gugus ini dilepas sebagai molekul air H2O. Cahsana 2009
menjelaskan bahwa adanya air dalam jumlah besar dan energi yang berasal dari campuran yang masih panas serta asam sulfat dalam campuran dapat menyebabkan reaksi hidrolisis, baik metil salisilat terhidrolisis menjadi asam salisilat dan metanol, sehingga pemisahan air dari campuran reaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan di sisi produk. Tahap kelima, deprotonasi dan pembentukan produk. Atom oksigen yang bermuatan positif pada intermediat melepaskan proton H+ kembali ke larutan, meregenerasi katalis asam sulfat dan menghasilkan produk akhir metil salisilat yang stabil. Priambodo 2019 mengkonfirmasi terbentuknya metil salisilat melalui analisis FTIR yang menunjukkan adanya gugus CO ester pada 1678,07 cm dan gugus COC ester pada 1159,22 cm membuktikan bahwa ikatan ester telah terbentuk secara sempurna. Ar-C plus OH OCH3 menjadi Ar-COCH3 ditambah H+. Kesimpulannya, metil salisilat merupakan senyawa ester yang banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi, terutama pada bahan aktif sediaan topikal untuk membantu meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan rematik. Selain itu, senyawa ini juga digunakan sebagai bahan tambahan pada produk kesehatan dan perawatan karena memiliki aroma khas serta sifat terapeutik yang bermanfaat. Berdasarkan analisis struktur molekul, metil salisilat memiliki rumus molekul CH8H8O3 dengan gugus fungsi utama berupa ester COOCH3 dan hidroksilfenolik OH- yang terikat pada cincin aromatik. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut memengaruhi sifat fisika dan kimia seperti kepolaran, kelarutan, serta kemampuan membentuk ikatan hidrogen intramolekul yang berkontribusi terhadap stabilitas molekul. Sintesis metil salisilat dilakukan melalui reaksi esterifikasi Fischer antara asam salisilat dan metanol dengan katalis asam sulfat pekat. Mekanisme reaksi berlangsung melalui protonasi gugus karbonil, serangan nukleofilik oleh metanol, pembentukan intermediat tetrahedral, eliminasi molekul air, dan diakhiri dengan pembentukan produk ester berupa metil salisilat. Reaksi ini termasuk dalam golongan substitusi asil nukleofilik. Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain suhu reaksi, lama pemanasan, konsentrasi katalis, dan perbandingan mol reaktan. Penggunaan metanol berlebih dapat menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk sehingga meningkatkan rendemen metil salisilat. Dengan pengendalian kondisi reaksi yang tepat, sintesis metil salisilat dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan produk dengan kemurnian yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.